menetapkan tersangka berikut. Yang pertama AS, Bupati Bintan periode 2016-2021. Yang kedua MSU, PLT Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan. Instruksi Mendagri yang terakhir menyebutkan bahwa wilayah-wilayah yang masuk level 1 sampai 3 diizinkan membuka pembelajaran tatap muka. Sari berita pagi ini, KPK menahan Bupati Bintan dalam kasus dugaan barang kena cukai berupa rokok dan minuman beralkohol. Sementara itu, pemerintah memperbolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah untuk daerah yang PPKM-nya berlevel 1 sampai 3. Inilah warta berita selengkapnya untuk Jumat 13 Agustus 2021 bersama saya Rizky Rustanto. Mengawali warta berita pagi hari ini, kami sampaikan sekilas berita utama. Kementerian Sosial meminta seluruh pemerintah daerah untuk mengirimkan data anak-anak yang ditinggal orang tuanya selama pandemi virus corona atau COVID-19. Pemerintah menyebutkan penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU untuk pekerja telah mencapai 947.000 penerima. Penyaluran ini diharapkan selesai sampai ke tangan pekerja pada Desember tahun ini. Dari mancanegara, pemerintah Inggris akan mengirimkan 600 tentara ke Afghanistan untuk membantu staf kedutaannya meninggalkan negara tersebut. Langkah serupa sebelumnya diumumkan Amerika Serikat karena situasi yang memanas di tengah serangan gencar dari Taliban. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menahan Bupati Bintan periode 2016-2021. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Bupati Bintan periode 2016-2021 yaitu Abdul Sujadi terkait pengaturan barang bercukai dalam pengelolaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas wilayah Kabupaten Bintan tahun 2016-2018. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan tak hanya APRI yang ditahan tim penyidik KPK, tim penyidik anti rasuah juga menahan MSU atau Muhammad Saleha Umar selaku PLT Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan. Alex juga mengatakan bahwa dua tersangka akan dilakukan isolasi terlebih dahulu sebelum ditahan guna mencegah penyebaran COVID-19. Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data serta ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status terkait kepenyidikan pada bulan Februari tahun 2021 dengan menetapkan tersangka berikut. Yang pertama AS, Bupati Bintan periode 2016-2021. Yang kedua MSU, PLT Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan wilayah Kabupaten Bintan. Untuk kepentingan penyidikan pada hari ini dilakukan upaya paksa penahanan oleh tim penyidik masing-masing untuk selama 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021. AS ditahan di rutan pada Gedung Merah Putih, MSU ditahan di rutan pada Kabin 1 Gedung ACLC. Sementara itu, dua tersangka kasus ini hanya terdiam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Pak, dapat datanya ini bukan Pak Bupatinya, yang belakang Pak Bupatinya. Tuh, Pak Bupati. Berapa uang persuat katanya berapa sih Pak? Pak, ada bunga nggak Pak? Ada bunga nggak Pak? KPK menduga perbuatan para tersangka diduga mengakibatkan kerugian
keuangan negara sekitar 250 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Apes Sujadi dan Muhammad Saleh Umar disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 50 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Dari Jakarta, Hairul Mampo, 3 RRI melaporkan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan para pekerja migran sebagai pahlawan devisa yang selayaknya mendapatkan penghormatan dari negara. Erlangga juga menambahkan bahwa pembebasan biaya penempatan bagi para pekerja migran Indonesia adalah bukti nyata kehadiran negara. Menko Perekonomian juga menyampaikan apresiasinya atas peluncuran pembebasan biaya penempatan bagi para pekerja migran Indonesia yang dilaksanakan oleh BP2MI bersama Bank BNI. Kita beralih ke informasi lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat pengelolaan sampah di Indonesia baru mencapai 55,96%. Untuk itu, KLHK mendorong adanya bank sampah di tengah masyarakat untuk bisa mencapai target 100% pengelolaan sampah di tahun 2025. Informasinya akan disampaikan oleh Safira Amalia. Pengelolaan sampah kita baru mencapai 55,96. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendorong adanya pengelolaan bank sampah di tengah masyarakat. Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, disadari atau tidak, bank sampah memiliki peran penting dalam membangun bangsa, dimulai dari menumbuhkan dan melembagakan gaya hidup bersih di tengah masyarakat. Itu sebabnya KLHK tidak pernah main-main dengan segala inovasi yang ada di tengah masyarakat, meskipun masih ada keterbatasan dalam pembinaan, dan KLHK juga senantiasa mengajak seluruh jajaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan Kabupaten Kota untuk bersama-sama membangun lingkungan. Selain itu, menurut Siti, bank sampah juga memiliki nilai gotong royong dan kebersamaan. Dia menjelaskan bahwa bank sampah berperan dalam mengurangi dan mengelola sampah sesuai dengan target nasional yang telah ditetapkan di tahun 2025. Data KLHK menunjukkan dan telah merekam bahwa pengelolaan sampah kita baru mencapai 55,96% dari target 100% sampah dikelola di tahun 2025 yang diperoleh melalui upaya pengurangan sampah di seluruh kabupaten kota sebesar 13,49% dari target 30% di tahun 2025, serta upaya penanganan sampah 42,47% dari target 70% di tahun 2025 menurut peraturan Presiden. Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 KLHK, Rosa Titin Ratnawati mengungkapkan, pengelolaan sampah nasional masih menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan timbulan sampah nasional. Hal ini disebabkan dari adanya pergeseran pola hidup masyarakat yang masih mengandalkan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Pada tahun 2021, profil pengelolaan sampah nasional menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan timbulan sampah nasional. Sampah plastik 17%, sampah kertas 12,1%, dan diikuti oleh penurunan timbulan sampah organik menjadi 53,8%. Sehingga rata-rata timbulan sampah nasional pada tahun 2020 dan ke 2021 adalah 67,8 juta ton. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran pola hidup atau yang lebih dikenal dengan lifestyle. Orang ingin kemudahan dalam menyusun kegiatan sehari-harinya, sehingga banyak sekali yang menggunakan kemasan dalam bentuk plastik. KLHK mencatat di tahun 2021 terdapat sebanyak 11.556 unit bank sampah yang tersebar di 363 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang berdampak pada pengurangan sampah sebanyak 2,7% dari total timbulan sampah nasional. Dari Jakarta, Safira Amalia, 3 RRI.
Kita beralih ke informasi dari daerah. Jawa Tengah belum menerapkan kebijakan sertifikat vaksin untuk bepergian ataupun pengurusan di instansi level provinsi maupun kabupaten kota karena belum meratanya vaksin kepada seluruh warga di Jawa Tengah saat ini. Informasi selengkapnya kita akan simak bersama Lucky Setiawan dari Semarang. Yang tinggi, maka syarat vaksin itu kayaknya nggak adil. Yang belum divaksin kok gitu. Kalau yang divaksin sedikit ya itu rasa-rasanya kok mereka udah divaksin kemudian sejumlah daerah membuat aturan bahwa sertifikat vaksin menjadi syarat orang bepergian. Mereka yang telah divaksin dan memiliki sertifikat diberikan kelonggaran untuk beraktivitas di tempat umum seperti mal, tempat pariwisata, dan tempat publik lainnya. Meski demikian, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menegaskan pihaknya belum mengambil kebijakan ini karena banyak orang yang belum divaksin di wilayah Jawa Tengah. Menurutnya, pemberian kelonggaran bagi mereka yang sudah divaksin untuk bepergian kurang tepat. Hal itu membuat keadilan di masyarakat tercederai. Jateng saat ini kondisinya sudah membaik. Leveling di sejumlah daerah sudah turun, namun untuk pembukaan mal, tempat wisata, dan tempat publik lainnya, ia meminta menunggu kepastian dari pusat. Belum sih, kita belum sampai ke sana ya. Kalau itu mau dijadikan syarat itu sebenarnya ya, kalau kita mau yang belum divaksin bisa saja sebenarnya menggunakan protokol kesehatan ketat gitu ya. Kalau itu bisa dilakukan, jumlahnya dibatasi, sejak pintu masuk dilakukan, sebenarnya kita bisa menyiapkan diri karena levelnya sedang turun. Tapi sekali lagi, menyiapkan diri. Karena ini pasti akan bergantung nanti dari keputusan evaluasi pusat juga akan kita seragam. Sementara itu, Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, menyebutkan saat ini masyarakat dan pemerintah berkomitmen kuat agar vaksinasi dapat dipercepat sehingga terwujudnya herd immunity. Namun jika dijadikan syarat perizinan harus memiliki landasan aturan dan berdasarkan hukum yang jelas. Sekali lagi, mari ini kita lihat sebagai sebuah hal yang positif. Dan di sisi lain, kita juga harus menyadari bahwa ada masyarakat atau warga tertentu yang memang karena kondisi kesehatan tidak bisa divaksin. Pencermatan atau nanti mungkin kita sebutkan istilahnya ada diskresi. Sekali lagi, kita lihat dari sisi positifnya. Saat ini di Kota Semarang sudah mulai menerapkan penggunaan kartu vaksin sebagai syarat masuk mal. Yudi Wicaksono, salah satu warga Semarang, menanggapi hal itu mengatakan selain mengharuskan pengunjung vaksin, pengelola juga mesti memantau para pekerja yang ada di mal tersebut. Hal itu agar benar-benar meminimalisir penyebaran COVID-19. Kalau yang masuk mal harus divaksin, berarti memang di lingkungan mal itu sendiri juga harus, semua pekerjanya juga harus divaksin. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan bahwa sertifikat vaksin akan menjadi salah satu syarat pelonggaran berbagai aktivitas publik di ibu kota, di antaranya kegiatan ekonomi, keagamaan, sosial, dan budaya. Lucky Setiawan melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR Butarudin menilai pembukaan mal dengan syarat sertifikasi vaksin di PPKM level 4 menjaga ekonomi dan kesehatan masyarakat. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko juga menyebutkan vaksin Etana masuk ke uji klinis tahap ketiga dan diharapkan bisa berkontribusi program vaksinasi nasional. Informasinya akan kami hadirkan bersama Rizky Supermana. Barcode kita akan masuk di Peduli Lindungi. Kalau barcode-nya nggak ada, berarti dia akan ditolak. Menanggapi mencoba dibukanya pusat perbelanjaan retail mall pada masa PPKM level 4 dengan syarat sertifikat vaksin, anggota Komisi 6 DPR Muhtarudin kemarin kepada
itu, sehingga semuanya akan terkoneksi, terintegrasi di aplikasi itu. Dengan demikian maka sulit untuk nanti bagi masyarakat, kan ada barcode. Begitu kita ada punya barcode, kita harus lihat kita nih, barcode kita akan masuk di Peduli Lindungi. Kalau barcode-nya nggak ada, berarti teman dia akan ditolak. Masuk di aplikasi Peduli Lindungi, masukkan kita NIK ataupun nomor handphone kita, kan sudah kita punya akun, kita lihat tinggal klik aja sertifikat vaksin sudah muncul situ. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut vaksin Etana telah masuk uji klinis tahap 3 yang diharapkan membantu produksi vaksin dalam negeri dan program vaksinasi nasional. Akan datang sebentar lagi dari itu ada Etana vaksin yang juga dikembangkan secara biologi. Saat ini akan memasuki uji fase ketiga. Vaksinnya dapat disimpan dalam ketahanan 2-8 derajat, artinya di kulkas-kulkas biasa saja bisa. Nah ini cukup akan membantu menekan laju COVID di Indonesia. Sufmi Dasko Ahmad yang juga koordinator Satgas lawan COVID-19 DPR menyebut progres vaksinasi nasional baru mencapai 51 juta penerima vaksin yang jauh dari target 208 juta penerima vaksin. Untuk itu perlu dilakukan percepatan produksi vaksin agar tidak putus kegiatan vaksinasi kepada masyarakat. Rizky Supremana, Pro 3 RRI. Memasuki uji fase ketiga. Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Programatika Radio Republik Indonesia. Banyak murid yang bergembira setelah pemerintah membolehkan pembelajaran tatap muka di sekolah. Dan sejauh ini daerah yang PPKM-nya berlevel 1-3. Tapi ada sejumlah syarat yang ternyata harus dipenuhi baik oleh sekolah, orang tua maupun siswa. Informasi ini kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3 bersama Agus Wijananto. Laporan khusus. Laporan khusus. Selfie, siswi SMP Negeri 1 Selawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, terlihat begitu ceria saat bertemu teman-teman barunya di sekolah. Senyum ceria selalu tersungging di bibirnya. Setelah lebih dari setahun hanya bisa belajar secara daring, akhirnya hari Kamis kemarin, untuk pertama kalinya, Selfie bisa kembali belajar di sekolah. Senang karena kalau daring di rumah kadang bosan, nggak ada kegiatan lain. Kalau daring kadang kalau bingung juga kan nggak bisa tanya guru jelasin, cuman nggak terlalu paham. SMP Negeri 1 Selawi adalah satu dari banyak sekolah di sejumlah daerah di Indonesia yang sejak kemarin sudah mulai kembali melakukan kegiatan belajar mengajar. Hal itu dilakukan setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membolehkan sekolah melakukan pembelajaran tatap muka bila status PPKM di daerahnya berada di level 1-3. Seperti dikatakan Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud, Jumeri. Instruksi Mendagri yang terakhir menyebutkan bahwa wilayah-wilayah yang masuk level 1-3 diizinkan membuka pembelajaran tatap muka. Nah, pada dua rujukan ini di SKB 4 Menteri dan Mendagri tidak membatasi usia peserta didik. Bahkan secara tegas di instruksi Mendagri disebutkan bahwa PAUD maksimal 33%. Artinya anak PAUD pun diizinkan untuk bisa masuk pembelajaran tatap muka terbatas, tidak dibatasi usia. Pihak sekolah juga diwajibkan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, seperti menyediakan sarana cuci tangan, mengawasi penggunaan masker, dan siswa yang masuk hanya boleh 50% dari kapasitas. Jadi sekolahnya bergantian. Jumeri juga mengatakan sekolah harus memberi pilihan pada orang tua, apakah anaknya boleh datang ke sekolah atau tidak. Opsi itu dua pilihan. Nah, pilihannya adalah apakah peserta didik berangkat ke sekolah untuk PTM terbatas atau tetap belajar di rumah. Yang menetapkan, yang menentukan apakah siswa datang ke sekolah atau tidak atau tetap di rumah
adalah orang tuanya. Orang tuanya lah yang paling tahu kondisi anak-anaknya. Apakah dia mengakses sarana transportasi yang masih berbahaya, komorbid apa tidak, kesehatannya seperti apa, kemudian juga dia bisa mengantar apa tidak ke sekolah. Nah ini pertimbangan. Sehingga kalau dia pandang tidak mantap, maka orang tua masih diperbolehkan untuk tidak mengizinkan anaknya berangkat ke sekolah. Kebijakan ini tentu mendapat sambutan dari para orang tua siswa maupun pihak sekolah. Kepala Sekolah MTSN 3 Banda Aceh, Junaidi Ibas mengatakan, para orang tua menyambut baik kebijakan yang membolehkan pembelajaran tatap muka ini. Karena menurut Junaidi, banyak orang tua yang merasa pembelajaran daring atau online justru memberatkan murid maupun orang tuanya sendiri. Ini adalah berdasarkan animo daripada masyarakat, para orang tua yang merasa resah bila proses pembelajaran ini dilaksanakan secara daring. Mereka khawatir, mereka tidak bisa mengontrol. Belum lagi kondisi ekonomi dan segala macam ini membuat mereka kewalahan untuk menyiapkan paket internetnya. Kemudian mereka harus mengontrol. Belajar tatap muka di sekolah menjadi hal yang sangat didambakan para siswa di Indonesia yang sudah lebih dari 1 tahun belajar secara daring dari rumah. Tapi tentu saja, belajar di sekolah pada masa pandemi ini tentu jauh berbeda dengan saat masa sebelum pandemi. Bila saja masyarakat mematuhi protokol kesehatan secara konsisten, maka bukan tidak mungkin pandemi akan berakhir dan anak-anak bisa merasakan indahnya suasana bersekolah seperti pada masa sebelum pandemi. Agus Wijananto, Pro 3 RRI, melaporkan. Pemerintah membolehkan daerah yang berstatus PPKM-nya level 1-3 untuk membuka pelajaran tatap muka di sekolah. Tapi tanggapan orang tua ternyata sangat beragam. Saat ditemui reporter RRI Agus Wijananto di sejumlah tempat di Jakarta, ada yang setuju dibuka lagi, tapi ada juga yang masih merasa was-was. Berikut petikan wawancaranya. Setuju nggak setuju ya, sebetulnya anak-anak setahun sudah merasa bosan untuk perkembangan jiwa anak juga, perkembangan anak. Tapi kalau sebagai orang tua saya tetap harus waspada. Sebenarnya itu dikembalikan lagi dengan pihak lembaga sekolah dan dari orang tua masing-masing. Karena kan sebenarnya pada dasarnya terutama untuk anak sekolah itu memang belajar dengan online itu memang kesulitan. Setuju Mas, karena belajar di rumah pun ada kendala juga ya, banyak kendala, terutama kesibukan orang tua lah ya, karena orang tua punya kesibukan lain ya, seperti pekerjaan rumah tangga. Tapi ada bagusnya itu ya, sekolah sih dibuka dengan protokol kesehatannya itu lebih diperhatiin juga lah gitu. Kalau di sekolah itu kan kita nggak mendampingi anak-anak gitu, jadi kita nggak tahu kondisi anak-anak itu seperti apa. Apakah mereka memakai masker dengan benar, apakah mereka rajin cuci tangan dan sebagainya. Jadi kalau anak-anak mereka disuruh kayak gitu, kebayangkan kayak belum bisa berdisiplin sendiri. Kelas itu tidak pernah dipakai. Otomatis kebersihan kelas, perbaikan kelas, WC itu harus dilakukan ya. Yang kedua, protokol kesehatan apakah sudah disiapkan? Contohnya kan nggak cuma temperatur saja, berarti harus ada titik-titik untuk mereka cuci tangan. Dan pendengar, komentar RRI pagi hari ini menyoroti pemerintah yang mengizinkan pembelajaran tatap muka atau PTM diselenggarakan di daerah dengan pemberlakuan PPKM level 1 hingga 3. Seperti apa aturan maupun mekanismenya? Naskah disusun dan dibacakan oleh redaktur senior Agus Rusmi Nuryadin. Editorial Pro 3. Selamat pagi. Kasus COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan angka penurunan meskipun masih cukup tinggi.
setelah berbagai upaya pemerintah melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Hingga Kamis 12 Agustus 2021, Kementerian Kesehatan mencatat kasus COVID-19 bertambah 24.709 orang, turun dibandingkan Rabu 11 Agustus, yakni 30.625 orang. Kabar baiknya, pasien sembuh pun terus bertambah dan melebihi kasus baru sebanyak 36.637 orang, sehingga totalnya 3,247 juta orang. Meskipun demikian, penambahan kasus ini juga diiringi dengan kasus kematian yang masih tinggi. Kemenkes mencatat ada 1.466 kasus kematian baru. Total korban jiwa akibat COVID-19 mencapai 113.664 orang. Sementara itu kasus aktif atau pasien yang membutuhkan perawatan saat ini mencapai 412.776 orang, turun dibandingkan sehari sebelumnya 426.170 orang. Pertanyaannya, apakah pembelajaran tatap muka PTM sekolah mulai PAUD hingga SMA sudah bisa dilaksanakan? Seperti apakah mekanismenya? Kemudian bagaimana dengan daerah yang sebaran COVID-nya masih tinggi? Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek memastikan semua jenjang bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah mulai dari PAUD hingga SMA. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri kemarin mengatakan kepastian itu mengacu pada kebijakan PPKM masing-masing daerah dan keputusan bersama SKD 4 Menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Pernyataan itu juga diperkuat dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Mendagri terkait pembelajaran tatap muka terbatas. Daerah yang berada di level 1 dan 2 dapat memulai PTM terbatas dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan warga sekolah. Sementara untuk daerah yang berada di level 3 dan 4 masih harus menggelar pembelajaran secara jarak jauh PJJ. Namun demikian, keputusan terakhir dalam memilih PTM atau PJJ itu tentunya harus melibatkan juga partisipasi orang tua. Kehadiran siswa di satuan pendidikan selama masa pembelajaran tatap muka juga harus dibatasi maksimal 50% dalam ruang kelas. Setiap kelas juga diwajibkan untuk melakukan rotasi hingga wajib memperhatikan protokol kesehatan. Kita tentunya berharap belajar tatap muka segera dilaksanakan untuk mengejar ketertinggalan pendidikan yang terkendala akibat pandemi COVID-19.